Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali di tempat ini untuk kita sama-sama menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita fokuskan kepada Tuhan untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan, untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu yang Bapa, ku
setiamu kepada kami. Pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di hatimu terukir namaku, dan di matamu terlukis wajahku. demi membebaskan kita semua. Pagi hari ini mari kita bersolat soleh, karena semuanya itu sudah
akan Tuhan nyatakan kepada kita semua. Kita akan sama-sama bangkit berdiri seindah pelangi, secerah mentari.
Tuhan atas segala pujian yang telah kami naikkan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami datang kepadamu, mengasihi Engkau, bersyukur kepadamu, berdoa kepadamu, Engkau datang untuk memberkati kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini, kami pelajari bersama-sama, akan mendorong dalam iman kami supaya kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau, walaupun mungkin kami di dalam satu keadaan yang tidak memungkinkan di dalam kehidupan kami untuk kami bersyukur. Namun kami bersyukur ya Bapak, di saat-saat seperti itu Engkau masih memberikan di dalam kehidupan kami untuk kami memandang kepadamu, untuk kami memandang akan pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menikmati Tuhan akan segala campur tangan-Mu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat merasakan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di bait kudus-Mu Tuhan pada saat ini dengan segala keberadaan kami. Biarlah Tuhan kami akan membuka hati kami agar benih-benih firman Tuhan yang akan kami dengar dapat membakar dalam hati kami, untuk kami tetap setia di dalam Engkau apapun keadaan kami, apapun yang kami alami Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini setiap kita yang sudah siap, kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Kita bersyukur ya kalau pada pagi hari ini kita dapat mengucap syukur di dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat ini. Ya, semua itu oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menabur dalam satu keterbatasan atau dalam satu kekurangan, yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya maaf kalau pada pagi hari ini saya tidak membuat PowerPoint, ya mungkin saya minta dibantu untuk setiap kebenaran firman Tuhan dapat ditayangkan, ya. Tema di firman Tuhan ini adalah Elia dan janda di Sarfat. Saya lebih senang untuk kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai di tengah kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang memegang kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, berkatanya, cobalah ambil lagi sedikit air dalam negeri supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah itu, sesungguhnya ada perempuan sedikit, kecuali setengah tepung dalam tempayan, dan sedikitnya dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan tiga orang kami, kemudian aku mengumpulkan orang-orang bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berkata kepada
perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya memaparkan kebenaran firman Tuhan, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Gembala, ya, staf Gembala di tempat ini yang telah berdoa buat anak saya. Kalau beberapa waktu yang lalu anak saya yang kedua dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran, ya, sungguh sesuatu hal yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang luar biasa, ya, berkat dukungan Bapak Ibu saudara-saudari, ya, buat anak saya yang sehingga dia dapat pulih sebagaimana sedia kala pada saat ini, ya, itu semua oleh karena kemurahannya. Biarlah semuanya itu dapat dilimpahkan berkat-berkatnya kepada Bapak Ibu saudara, kepada Bapak Gembala dan staf Gembala yang senantiasa berdoa kepada anak saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu hal yang sangat menyedihkan sebetulnya, ya, ketika kita melihat seseorang yang sedang mengalami suatu keterbatasan ekonomi, ya, dan pada saat itu kita mungkin bertamu kepadanya, lalu kita sedang mengalami lapar atau mungkin belum makan siang, sehingga pada saat itu atau belum makan pagi sarapan, kita datang kepada dia, terus kita berkata, Bu atau Pak, kebetulan nih saya baru keliling-keliling jalan pagi, terus saya lapar, saya datang ke sini, boleh nggak saya minta minum? Mungkin kalau soal minum mungkin ya nggak apa-apa deh. Tapi sesudah kita minta minum, kita bilang, ada roti nggak? Saya lapar nih. Lalu yang punya rumah atau ibu atau bapak bilang, bagaimana saya bisa kasih makanan? Ya. Uang saya aja hanya tinggal 2.000 misalnya. Terus beras saya hanya tinggal segenggam, minyak saya hanya tinggal sedikit. Tega nggak saudara? Kalau kita datang ke tempat seseorang, keadaan atau situasi seperti itu, mungkin tidak kita ucapkan, dan ketika kita lihat wajah dari orang yang punya rumah itu letih lesu, berat, boro-boro terungkap kata-kata meminta. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang nyata, bukan yang asal-asalan, bukan yang untuk hanya untuk klise saja, tetapi ini merupakan sesuatu hal yang nyata. Karena pada saat itu, ya, di Israel sedang mengalami yang namanya kekeringan, dan itu tidak terjadi hanya di Israel saja, sampai di tempat janda Sarpat itu. Janda Sarpat dikatakan tinggal di daerah Sidon, jauh daripada Israel. Dan pada saat itu musim kemarau, yaitu melanda di Israel dan di daerah sekitarnya. Karena pada saat itu Nabi Elia mengajak pada bangsa Israel untuk mereka berbalik kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan Allah Yahweh. Namun mereka tetap membangkang di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat itu, pada zaman Raja Ahab, ya, Raja Ahab ini adalah raja, kalau dalam dua raja-raja dikatakan adalah raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Apa Raja Ahab ini lakukan? Yaitu Raja Ahab ini membiarkan, kalau bahasa aslinya adalah sintekrisme, atau bahasa lain, pencampuran itu adalah sintekrisme. Artinya membiarkan untuk agama-agama lain, ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran dewa Baal yang pada saat itu orang lain sembah, itu boleh dilakukan di Israel. Padahal pada saat itu Allah
meminta kepada raja-raja yang lain, yaitu untuk mereka mengkuduskan, untuk mereka menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka. Namun pada saat itu karena Ahab menikah dengan seorang yang berasal dari Sidon, percaya kepada orang-orang atau pada saat ini adalah Lebanon. Pada saat itu mereka atau Isabel ini adalah orang yang menyembah kepada Baal. Sampai dikatakan ya Isabel ini memiliki yang 450 nabi Baal ya, yang untuk mereka menyembah kepada Allahnya. Dan pada saat itu saudara-saudara Tuhan, karena kedegilan hati umat Allah, sehingga Nabi Elia berkata kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, berbunyi, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kekeringan itu terjadi di Israel, dan pada saat itu di daerah sekitarnya termasuk Safar. Hal itu membuat satu imbas yang luar biasa. Dan kalau saya baca di dalam satu penafsiran ayat ini, ya, ketika Elia datang ke Safar itu, ya, musim kemarau itu baru mereka lewati selama 2 tahun. Di sini dikatakan mereka mengalami kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Berarti masih ada 1,5 tahun lagi untuk mereka dapat melakukan atau mengalami satu namanya masa kekeringan. Dan pada saat itu tidak hanya hujan yang tidak turun, tapi perekonomian terjadi. Pada saat itu mereka mengalami satu yang namanya kekeringan yang luar biasa. Kita beberapa waktu yang lalu saja 2 tahun ya, dalam satu situasi yang kita harus mengalami karantina yang tetapi masih bisa bekerja ya. Walaupun mungkin di rumah, yang ada yang di kantor ya. Kita terasa gak enak banget. Keluar rumah kita harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak ya. Sampai salaman aja gak boleh ya. Sama hai, mukanya tertutup, gak tahu itu siapa ya. Apalagi kalau pakai helm, hai, ya gak tahu siapa sih kamu ya. Dan pada masa itu di Israel mengalami satu masa kekeringan yang luar biasa. Orang bercocok tanam tidak bisa, orang menanam segala sesuatu tidak bisa. Sampai mereka mungkin hasil ladang, mereka mengalami sesuatu hal ya, satu pemberosotan ekonomi yang amat sangat di dalam kehidupan. Di tengah-tengah himpitan yang melanda di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan yang bernama Elia. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7 sebelumnya dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Saudara, apakah pada saat itu Tuhan meminta supaya Elia itu mencari aman dengan keadaan yang terjadi di Israel? Apakah pada saat itu kita berpikir bahwa Tuhan ini pilih kasih? Israel sedang mengalami satu kemerosotan ekonomi yang begitu amat sangat. Tuhan memilih nabinya, hambanya yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk dia pergi ke Sarfat, untuk dia seakan-akan menghindar dari masalah yang dihadapi oleh rakyatnya atau bangsa umat pilihannya. Jangan kita pernah berpikir yang negatif kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa di balik apa yang Tuhan ingini di dalam Nabi Elia itu di Sarfat, Tuhan memiliki suatu hal yang luar biasa. Karena
Orang bisa saja memberi segala sesuatu di dalam kita mengalami yang namanya berkecukupan, bahkan berkelebihan. Saat kita mungkin memiliki uang banyak, saat kita mungkin memiliki uang yang cukup, atau segala sesuatu hal yang baik, mungkin kesehatan yang baik, untuk kita melakukan segala sesuatu hal yang baik bagi orang lain itu sangat mudah. Kemarin ketika saya berbicara dengan kakak saya yang nomor 6, dia yang kena stroke, dia sedih karena waktu hari Rabu kemarin saya itu mungkin karena kecapean, jadi saya masuk angin, saya nggak bangun, otomatis saya nggak bisa masak buat dia, nggak bisa bawain lauk buat dia. Dia mau jemput saya nggak bisa karena keterbatasannya. Lalu ketika saya sudah sehat, saya datang, dia cerita, dia nangis. Jadi dia katakan, coba ya saya nggak begini. Kita bisa saling tolong menolong. Saat saya membutuhkan kamu, kamu memberikan sesuatu buat saya. Tapi saat kamu membutuhkan pertolongan, saya nggak bisa kasih sesuatu buat kamu. Kasih sesuatu apa? Ya makanan, seperti bagaimana kamu memberi buat saya. Saya katakan, mengucap syukurlah dalam segala situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena saya katakan bahwa Cici harus bersyukur di dalam keterbatasan keadaan seperti ini. Cici masih bisa memuji Tuhan, masih bisa berdoa buat saya, walaupun mungkin secara fisik nggak bisa memberikan makanan, tapi bisa mendoakan saya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kalau mungkin pada beberapa waktu yang lalu ketika dalam satu situasi sehat, bisa memberi puji-pujian, bisa membersihkan gereja, bisa membantu, membesuk. Tapi dalam keterbatasan pada saat ini harusnya bersyukur. Karena apa? Karena di komisi wanita tuh masih bisa memimpin pujian, di doa masih bisa untuk berdoa. Setiap orang-orang yang datang ke gereja, mereka ada di depan rumah, Cici masih bisa memberikan kesaksian. Jarang loh orang yang memiliki satu kesempatan di dalam satu situasi kekurangan. Lakukan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan, sehingga pada saat itu dia mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Saudara Tuhan, ketika mungkin kita sedang mengalami satu kejayaan, kita katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus Tuhan hebat. Mudah saudara, tapi mudahkah terucap di dalam mulut kita ketika kita mengalami satu dilema di dalam kehidupan kita? Kita katakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus itu luar biasa. Saudara yang saudara, saya alami itu pada waktu anak saya kemarin jatuh, yang dikabarkan oleh dokter bahwa dia mengalami pendarahan. Saya langsung kenapa saudara? Saya langsung, ya secara logika, secara akal sehat, pada saat ini saya baru bekerja. Dulu saya mungkin waktu saya bekerja, saya masih bisa mengandalkan asuransi karena di kantor saya mendapatkan asuransi swasta, tidak BPJS. Ya, saya dapat asuransi BPJS, dapat asuransi swasta yang cepat ditangani. Pada saat ini saya tidak mendapatkan secara manusia, tetapi saya katakan, Eki bilang colek-colek saya, nah bagaimana? Ya tenang aja, berdoa aja, puji Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan mengirimkan atasan anak saya, kabarnya datang. Dia baru 2 bulan bekerja dan dia belum mendapatkan asuransi. Dia bekerja di rumah sakit Mitra Kelapa Gading, ya. Teman daripada anaknya Ibu Siombing, Christine. Tapi Christine di bagian perawat, kalau Yoga di analis kesehatan laboratorium.
Pada saat itu ketika dia melihat dokter muntah, dia pingsan, kepala bagian ini cekatan sekali. Dia bilang sama HRD-nya, bagaimana nih untuk anak ini? Dia katakan, cepat bawa ke rumah sakit Mitra Kemayoran. Saya katakan, Bu, mahal di situ. Namanya Mitra, luar biasa. Tapi ibu itu katakan, tenang ibu, tenang, berdoa saja. Padahal dia pakai muslim, saudara. Tapi dia katakan, tenang ibu, berdoa saja. Tepatnya agak jauh dari Babelan, nggak menjadi masalah. Saya datang ke sana. Dalam perjalanan dia katakan, Bu, kalau sekiranya nanti mungkin ada yang tidak tercover, apakah ibu siap? Saya katakan, saya siap. Walaupun seakan-akan saya masih samar-samar, saya menjawab. Tapi saya percaya, saya siap. Dan puji Tuhan, saudara yang saya katakan. Yang satu tuh dia ditangani secepatnya di IGD, dan Tuhan memberikan dokter yang teliti untuk dapat menangani sampai dia sehat. Itu semua oleh karena kasih dan kekurangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan dapat nyatakan. Dan saya udah merasakan ketika saya dikasih tema ini sama Pak Gembala, saya katakan, Tuhan, indah banget rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Sebelum saya menyampaikan ini kepada orang lain, kepada jemaat di Papan Mas ini maupun di Kilang, Tuhan sudah memberikan rencana yang indah di dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang dapat saya sampaikan itu tidak mau besar, tapi saya alami di dalam kehidupan saya. Saya sungguh bersyukur sekali kepada Tuhan. Oh iya Tuhan, mudah bagi saya untuk katakan, Tuhan Allah luar biasa, indah di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengalami satu mungkin hal yang baik, tetapi apakah saya mampu untuk dapat mengatakan Tuhan itu indah dalam hidup saya? Ketika saya mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan saya atau dalam kehidupan kita. Di dalam satu kehidupan janda Sarfat ini, ketika Elia berkata kepada perempuan itu, berikan aku minum. Bisa saja janda Sarfat ini berkata, mungkin bahasa Betawi kan, nggak tahu kali ya, lo ini ya udah jauh-jauh, bukan satu daerah, bukan satu suku, tiba-tiba datang menghampiri janda ini meminta air lagi. Bukan hanya minta air, sesudah dia diberi air, dia katakan, buatkan aku roti. Kalau bahasa apa Betawi bilang, segini nggak tahu diri ini ya Tuhan, atau orang asing ini. Udah aku lagi mengalami satu kekeringan, kelaparan, ya, himpitan ekonomi yang luar biasa, tiba-tiba datang minta air, minta makan. Nggak masuk akal. Mungkin jangan-jangan dia berkata, untuk tidak ditulis di Alkitab begini tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu? Ketika dia mendengar satu perkataan yang Nabi Elia katakan, jangan takut, timbul rasa percaya dirinya di dalam kehidupan janda ini. Walaupun pada saat itu dia tidak mengenal pada Allah Yahweh, dia adalah penyembah daripada Baal-Baal, karena dia adalah salah satu orang yang memuja Baal. Tetapi ketika Nabi Elia memberitahukan, jangan takut, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah sesuai dengan apa yang rencanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan bla 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 yang Elia lakukan di dalam diri, meyakinkan, memberikan satu kesungguhan hatinya. Dan pada saat itu perempuan ini masih berbicara kepada Elia, jangankan untuk memberi kepada aku, hanya memiliki segenggam tepung saja dan minyak sedikit saja. Mungkin ketika aku membuat ini besok atau hari ini, besok aku akan mati. Karena mungkin seminggu lagi aku mungkin akan mati karena selama seminggu nggak makan karena tepung udah nggak ada, minyak udah nggak ada, aku akan mati.
Tapi Nabi Elia itu terus memberikan satu dorongan, memberikan sesuatu motivasi yang baik, bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang aku sembah adalah Allah yang senantiasa mengerti akan apa yang sedang kita alami, Allah yang senantiasa berkuasa. Terus Nabi Elia nyatakan di dalam kehidupannya, membuat janda Sarfat ini percaya, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dalam ayat yang ke-13, lalu Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakku. Dan pada saat itu saudara yang kasih Tuhan, janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Ada 3 hal tindakan iman yang dilakukan oleh janda Sarfat ini yang memberi satu dorongan yang positif dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-11, janda ini mengasihi sesamanya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil, lalu bagiku sepotong roti. Artinya, saudara yang kasih oleh Tuhan, janda Sarfat itu memiliki satu kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Walaupun dia secara secara suku dia berbeda. Dia dari Israel, dia dari Sarfat atau Sidon, yang tidak memiliki satu hubungan darah, yang mungkin pada saat itu tidak memiliki satu hubungan suku saudara, tetapi mereka sama-sama memiliki satu senasib, ya, dikatakan senasib, ya, seperjuangan, karena sama-sama mengalami kekeringan, mengalami kekurangan. Tetapi pada saat itu janda Sarfat ini dia melakukan apa yang diingini oleh Nabi Elia. Tandanya bahwa janda Sarfat ini mengasihi sesamanya. Dia adalah orang yang care dengan sesamanya. Walaupun pada saat itu dia tidak melihat dari latar belakang orang yang dia tolong, walaupun pada saat itu dia tidak melihat orang ini jahat atau tidak, walaupun pada saat itu dia tidak dapat melihat orang ini menguntungkan dia atau tidak, orang ini nantinya akan menusuk dia atau tidak, orang ini nantinya akan baik atau tidak. Tapi yang dia lakukan adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh abdi Allah ini, itulah yang dia lakukan. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan, untuk kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang sayang sama kita, orang yang care dengan kita, orang yang peduli dengan kita, orang yang baik hati dengan kita, itu merupakan hal yang mudah untuk kita lakukan, dan itu merupakan hal yang biasa untuk kita lakukan. Karena apa? Alasan-alasan tadi, karena dia baik, dia udah menolong saya. Tapi adakah ketika kita mengalami sesuatu hal, orang itu menjengkelkan kita, orang itu menyakiti hati kita, orang itu membenci kita, orang itu mungkin boleh katakan dablek, orang Jawa bilang dablek itu sebetulnya kasar banget loh. Kata-kata dablek itu adalah gila gitu loh. Kata-katanya kayak kasar banget. Orang itu mungkin ya udah apalah menjengkelkan kita, karena kita nggak mau lagi berteman dengan dia. Orang itu Allah ingin kita untuk mengasihinya. Ada di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-43 dan ke-44, coba. Matius pasal 5 ayat ke-43 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hal yang biasa, saudara. Mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci kita, itu hal yang biasa. Tanpa disuruh kita juga melakukannya. Ayat yang ke-44,
Tetapi aku berkata, Yesus berkata kepadamu, kepadaku, kepada kita semuanya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Karena apa? Dikatakan Tuhan berkata, Yesus berkata kepada saya, pada kita semuanya, kasihilah musuhmu. Sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Kalau jika ada orang yang menyakiti hati kita, menjengkelkan kita, bahkan mungkin memfitnah kita, kita harus dapat mengasihi dia. Bahkan dikatakan harus berdoa baginya. Hal ini merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, saudara. Karena di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita, sebelum kamu berdoa, katakan, ampunilah dosaku sebagaimana aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Pengampunan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita mengampuni orang yang menjadi atau memusuhi kita, orang yang menjengkelkan hidup kita, itu berarti kita melepaskan kejahatan yang dia berikan dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan satu damai sejahtera yang luar biasa. Itu yang dapat kita berikan bagi orang lain. Tapi ketika kita mengalami satu yang namanya kebencian, kedengkian dalam hati kita, saudara, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang ketidakdamaian, ketidaksejahteraan, ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, yang dapat membawa dalam kehidupan kita banyak hal yang merugikan kita. Mungkin sakit penyakit, wajah kita cepat tua, ya. Mungkin kita akan cepat keriput. Kenapa? Karena yang ada di dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita adalah kebencian terus yang ada, tanpa kita melepaskan pengampunan, sehingga yang ada di dalam kehidupan kita susah. Seperti yang saya pernah katakan, kalau lokomotif itu akan berjalan, kalau dulu sampai sekarang itu selalu begitu, ya. Susah. Semakin dia keras, semakin susah. Benar gak? Ya, kalau dulu saya sering berkata tuh, kalau dia berkata, tahu nggak dengerin tuh? Apa bunyinya? Susah cari duit. Semakin kencang dia, susah cari duit. Saudara ya kan seperti itu. Pakai susah cari duit, dan saudara, orang bisa stres. Benar gak? Benar, logika loh. Coba kalau saudara dapat uang, misalnya gaji saudara, ya, nggak usah ya, udah UMR aja deh, ya, nggak usah yang tinggi, UMR aja. UMR sekarang berapa sih? Ya, 4 juta. Tengah-tengah bulan, ya, istilahnya udah minim. Kira-kira perasaannya susah apa senang? Susah atau senang? Tengah-tengah bulan ya, susah atau senang? Kalian terpaksa banget. Puji Tuhan. Tuhan tahulah saya, Tuhan. Tuhan tahu saya sambil nyuci, bukannya nonton Ikatan Cinta ya. Nangis, tapi nangis sambil nyuci, sambil setrika. Suami pulang, Bang, duit? Enggak. Ya. Buka. Ya. Suaminya buka, tutup saji, tutup nasi ya. Enggak ada. Masak, boro-boro masak ya. Uang udah enggak ada. Berdoalah. Boro-boro berdoa. Bagaimana bisa berdoa? Boro-boro berikan. Saudara ikat oleh Tuhan, mudah kan bagi kita untuk katakan haleluya, Tuhan luar biasa. Ada amin saudara, amin. Saat kita senang, saat kita oke. Tapi saat kita mengalami pergumulan, ada amin saudara, amin. Aminnya lagi kopi di warung, aminnya lagi pergi kita gerak. Saudara dikasih oleh Tuhan, perempuan janda ini memiliki kasih kepada sesama yang
yang luar biasa. Karena dia tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, abdi Allah itu adalah perkataan Allah. Yang kedua adalah jadi seperti bertindak dengan iman. Di dalam ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Berbuat atau bertindak seperti yang dilakukan atau dikatakan oleh Elia, bukan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri, tetapi apa yang dikatakan oleh Elia. Walau kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia itu ya sangat sedikit, ya boleh dikatakan seakan-akan egois, ya orang lagi kesusahan dia minta makanan, orang lagi kekeringan dia minta dibuatkan lebih dulu, diutamakan, seakan-akan ya, egois Nabi Elia. Namun dia tidak mempedulikan, janda itu tidak mempedulikan dengan keadaan yang pada saat itu dia alami, tetapi dia mempercayakan bahwa perkataan seorang nabi Allah adalah merupakan wakil Allah. Dia mempercayakan dan dia menaruh iman bahwa apa yang dikatakannya itu berasal dari apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupannya, sehingga dia membuat apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin pada saat itu dia mungkin berpikir bahwa ya udahlah, kalau memang Tuhan mungkin inilah udah ajal saya sama anak saya ketika saya memberikan makanan ini pada hamba Tuhan ini, walaupun sedikit dibuat, mungkin semuanya itu dibuat, ya hamba Tuhan mungkin hanya seperempat ngambil, selebihnya buat saya. Tapi kan kalau udah namanya dimasak, nggak mungkin bisa sampai bertahun-tahun, paling seminggu sedikit makan. Tapi selebihnya 1,5 tahun loh saudara. Tetapi perempuan ini bertindak dengan iman. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita beriman dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita lihat itu namanya bukan iman. Tapi iman adalah pengharapan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita duga itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu baru iman. Mungkin di saat-saat ini kita sedang mengalami pergumulan seperti janda sahabat ini. Tetapi apa yang diberikan pelajaran melalui janda ini? Dia memberikan terlebih dahulu nabi Allah, yaitu Elia. Dia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Elia atau diperintahkan Allah, membuat roti untuk janda itu dan anaknya terlebih dahulu atau terbelakang dari apa yang dia lakukan, sehingga berkat Tuhan dapat melimpah di dalam kehidupannya. Kalau kita di dalam hidup kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, makanya saya selalu bilang jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah kita hitung-hitungan kalau kita menjadi milik Allah. Jangan kita pernah hitung-hitungan. Mungkin kita memiliki keterbatasan ekonomi, mungkin kita memiliki satu keterbatasan di dalam pencapaian harta benda kita, tetapi kita masih memiliki harta yang terindah, itu hati kita. Kita mungkin tidak bisa seperti orang lain yang bisa menyumbang banyak segini. Kita mungkin hanya sedikit seperti perempuan janda, hanya 2 peser saja, yang seakan-akan tidak ada artinya. Tetapi Tuhan melihat sampai dasar hati kita. Adakah pada saat ini ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita katakan, Tuhan, inilah hidupku. Aku nggak memiliki harta yang banyak, tapi aku memiliki hatiku. Hati yang taat, hati yang bijaksana, hati yang menurut akan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupanmu Tuhan. Inilah hatiku. Sehingga kita nggak pernah hitung-hitungan. Kita akan cepat. Oh iya, ini hari Minggu. Nggak akan hitung-hitungan. Oh ini buat Tuhan. Sudah Tuhan, kita akan terus mengupayakan bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana aku bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kita tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, bukan saja apa segala sesuatu yang kita beri sama Tuhan, tapi
Tuhan dengan tulusnya. Saat mungkin kita diberikan tugas untuk kita WL, singer, pemain musik, pengkhotbah, jangan pernah kita katakan apa yang itu, oh udah bisa, saya mah udah gampang, tinggal sekali juga saya itu udah bisa. Saudara, pelayanan ini perlu doa, pelayanan ini perlu pergumulan, karena kita tahu jiwa-jiwa yang datang ini adalah butuh makanan atau siraman rohani yang luar biasa dari Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memberikan obat semangat pada mereka yang datang untuk pada Tuhan, agar mereka dipuaskan, agar mereka mendapatkan kelegaan, kebebasan, seperti tadi pujian, bebas oleh karena pengampunannya, kasihnya, kuasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, jangan pernah kita main-main. Lalu Tuhan masih memberikan kepercayaan bagi kita untuk kita WL, bermain musik, singer, lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan seolah-olah buat manusia atau buat teman, bukan buat gereja ini. Jangan sampai kita mengaku, gereja sama dulu dong, gereja saya. Jangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan. Sehingga apa yang dapat kita lakukan, kita akan benar-benar Tuhan. Ini aku dikasih jadwal Tuhan oleh gereja. Aku akan melakukan ini ya Bapak. Tolong aku, pimpin aku, urapi aku. Sehingga apa yang dapat kita lakukan itu dapat nyampe. Sehingga apa yang dapat kita kerjakan itu dapat diterima. Begitu pula pada janda ini, dia melakukan, dia bertindak dengan iman, tapi dia juga dengan sungguh-sungguh memberikan segala sesuatu tanpa dia meminta imbalan. Apa yang dia lakukan, saudara? Memberikan satu hal yang indah. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berkat Tuhan akan senantiasa melimpah. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepadamu sesuai dengan takaran, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini mengajarkan di dalam kehidupan kita agar kita dapat melakukan segala sesuatu, berilah kepada Tuhan dengan apa yang menjadi ukuran Tuhan dalam hidup kita. Kesimpulannya, miliki kasih Allah yang sungguh agar hidup kita dapat mengasihi sesama kita. Karena Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Kasih yang kita nyatakan pada sesama karena Allah, atau kasih Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Bertindaklah dengan iman sesuai dengan aturan yang firman Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan berkat dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Miliki ketulusan dan kejujuran hati kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar apa yang dapat kita berikan bagi orang lain itu menjadi berkat dan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama lagi berdiri. Saya minta maaf kalau mungkin pembacaan atau pemberitaan firman Tuhan ini untuk kita dengar, namun inilah yang Tuhan ingini. Tuhan mau di dalam kehidupan saya bagi kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan. Terimalah Tuhan segenap hidup. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihi
perhatian melalui pengorbanan baik kepada orang-orang di sekeliling kami, baik kepada hamba-hamba-Mu maupun kepada gereja Tuhan. Dalam segala keterbatasan tetap ajar kami seperti pujian ini, hanya ini Tuhan persembahan. Apa yang sudah kami berikan kepadamu ya Tuhan, hanya Engkau yang mengerti. Sebab apa yang kami lakukan, Engkau memberikan penilaian. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai beliau, Tuhan urapi, Tuhan jadikan berkat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati suami dan putra-putrinya, dan kami bersyukur kalau Olga sudah mengalami kesehatan, dan kesehatan itu semakin disempurnakan. Bapak terima kasih. Hamba mengangkat tangan memberkati jemaat Tuhan, kiranya sukacita, damai, kesehatan, ketenteraman, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang tidak hadir karena sakit, kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan agar minggu yang akan boleh datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, berkati mata pencarian umat-Mu, agar roda kehidupan ekonomi keluarga semakin diberkati untuk menjadi berkat. Doa kami bagi anak-anak yang sekolah menghadapi ujian akhir juga Tuhan menyertai dan menolong. Persiapkan mereka, cukupi apa yang mereka butuhkan di dalam mereka akan melanjutkan studi mereka ataupun kuliah mereka. Kami tahu selama kami percaya, kami ada dalam pemeliharaan dan kecukupan yang datang dari Tuhan. Bapak terima kasih. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan melayani pada pagi hari ini, dan kami percaya jerih payah kami tidak sia-sia, pengorbanan kami, pemberian kami tidak sia-sia. Bapak, sebelum kami mau pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan bagimu. Berkati persembahan yang sudah dipersiapkan sesuai firman-Mu pagi ini, memberi dengan segala ketulusan dan segala keterbatasan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman di bawah pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberikan nikmat sehingga kesejahteraan semakin nyata di bumi Indonesia ini, sebab kesejahteraan mempengaruhi dalam kehidupan dan ibadah kami. Bimbing kami pulang sampai ke rumah dengan selamat dengan penuh sukacita. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha Yesus menjemput kita.